Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi meneruskan pembahasan materi yang tadi. Jadi sedikit mengulas mengenai telur. Jadi pada bagian membrannya itu yang warna putih itu disebut sebagai neosel membran atau outer cell membran. Kemudian pada bagian paling luarnya itu adalah calcarea cell. Nah, jadi outer cell membran itu pas di bagian bawah calcarea cell. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa ada blastodiskus. Jadi blastodiskus itu merupakan merupakan titik pembelahan embrio. Jadi bisa dilihat jika ada blastodiskus pada telur itu mengartikan bahwa telur tersebut itu adalah fertil. Jadi sudah mulai terbentuk zigot atau adanya pembelahan perkembangan embrio. Nah, blastodiskus itu eh, sama saja dengan germinal disc atau lempeng calon individu baru. Jadi, apabila ditemukan germinal disc, berarti telur tersebut itu fertil atau terjadi pembuahan. Nah, tetapi apabila pada telur itu tidak terlihat jelas germinal disc atau blastodiskusnya, berarti telur tersebut itu infertil atau tidak mengalami pembuahan. Jadi untuk mengetahui apakah telur ayam tersebut itu fertil atau infertil dilihat dari ada tidaknya blastodiskus. Nah, apabila telur tersebut itu terdapat blastodiskus, maka juga nantinya akan terdapat darah atau blood spot yang nantinya akan menunjang perkembangan dari embrio tersebut untuk membentuk jantung. Ini sudah dijelaskan. Selanjutnya yaitu preparat melintang testis. Nah, ini ketika diperbesar akan terlihat seperti ini. Jadi di sini itu terlihat perkembangan menjadi spermatozoa. Jadi semakin ke tengah itu semakin matang dan menuju ke lumen. Ini juga sudah dijelaskan. Oke, langsung ke gambar skematisnya. Oke, hmm, jadi untuk yang bentuknya itu poligonal atau tidak berbentuk lingkaran itu adalah sel Sertoli yang membedakannya dengan primary oosit, primary spermatosit. Jadi sel Sertoli itu berbentuknya lebih lonjong. Kemudian jadi pada tubulus seminiferus pada bagian terluarnya yang dekat dengan basement membran, ya membran terluarnya, itu ada spermatogonia. Nah, spermatogonia itu ada dua tipe, ada pale type dan dark type. Untuk pale type, seperti namanya, memiliki warna yang lebih pucat, sedangkan dark type itu memiliki warna yang lebih gelap. Nah, perbedaannya apa? Jadi untuk pale type itu adalah spermatogonia yang nantinya akan mengalami yang biasa disebut sebagai stem cell yang akan mengalami pembelahan untuk menjadi spermatogonia baru. Nah, sedangkan dark type itu nantinya akan berkembang menjadi spermatid. Seperti itu. Jadi, kenapa laki-laki atau jantan hingga tua itu tetap menghasilkan sperma? Karena adanya spermatogonia tipe pale type. Tipe pale karena terus menghasilkan spermatogonia baru sehingga nantinya akan berkembang menjadi spermatid. Jadi tidak ada habisnya. Akan terus membelah menjadi spermatogonia baru. Seperti itu. Ini juga sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya ini adalah spermatozoa. Nah, ini kayaknya spermatozoa pada manusia. Ini adalah bagian-bagiannya, ada kepala, ada middle teeth, dan ada ekor. Nah, pada bagian kepala ini ada akrosom yang mengandung hormon. Nah, hormon tersebut itu nantinya akan
em, membantu sperma untuk menembus lapisan pelindung sel telur. Jadi mengandung enzim-enzim hidrolitik yang nantinya ketika mencapai sel telur akan dilepaskan. Kemudian ada middle piece yang mengandung mitokondria, di mana mitokondrianya nanti akan berperan untuk menghasilkan energi, dan energinya tersebut membantu pergerakan ekor. Seperti itu. Dan untuk spermatozoa yang kita amati hari ini, itu adalah spermatozoa mencit, yang bentuknya itu berbeda dengan spermatozoa pada manusia. Nah, jadi untuk spermatozoa mencit itu bentuknya kurang lebih sama dengan spermatozoa pada rat atau tikus. Jadi berbentuk itu seperti kail. Seperti itu. Nah, next ini adalah pembahasan mengenai folikel, mengenai preparat melintang ovarium yang belum sempat dibahas pada saat Zoom tadi. Jadi pada bagian terluar itu ada ovarian ligamen. Nah, jadi ovarian ligamen itu merupakan jaringan ikat yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Selanjutnya ada tunika albugenia. Tunika albugenia itu merupakan jaringan ikat yang menyelubungi ovarium. Selanjutnya ada surface of epithelium adalah lapisan sel epitel yang menutupi permukaan luar dari ovarium. Jadi, penampang melintang ovarium ini itu menggambarkan perkembangan folikel ovarium dalam eh, siklus reproduksi wanita seperti itu. Nah, folikel pertama yaitu adalah primordial folikel. Nah, primordial folikel itu adalah folikel paling awal yang mengandung oosit primer dan dikelilingi oleh satu lapis sel pipih. Selanjutnya, kemudian berkembang menjadi primary follicle atau folikel primer yang sudah berkembang dari primordial follicle dan dikelilingi oleh sel granulosa. Nah, sel granulosa. Selanjutnya berkembang menjadi secondary follicle. Nah, folikel ini tuh sudah memiliki antrum yang merupakan rongga berisi cairan. Kemudian terdapat zona pelusida atau lapisan pelindung oosit. Selanjutnya, kemudian berkembang menjadi Graafian follicle. Nah, Graafian follicle ini antrumnya sudah mulai membesar dan menyebabkan oosit, secondary oosit ini mulai apa ya, terdorong ke pinggir, sehingga mempersiapkan untuk terjadinya ovulasi. Setelah itu, setelah terjadi ovulasi, jadi oosit sekunder ini akan bergerak menuju ke tuba falopi. Lalu folikel yang ditinggalkan oleh oosit akan berkembang menjadi korpus luteum. Nah, korpus luteum nantinya akan menghasilkan hormon progesteron untuk mempersiapkan rahim dalam kehamilan. Selanjutnya, kemudian korpus luteum ini akan berkembang menjadi korpus albicans karena sudah tidak menghasilkan hormon dan akan mengecil seiring waktu. Oke, jadi yang tadi ini adalah gambar skematis dari ovarium sehingga mudah dipahami, sedangkan ini adalah gambar preparat nantinya akan dikirimkan. Jadi eh, ini ada dua gambar. Sebenarnya itu adalah satu karena ovarium tersebut itu sangat besar sehingga tidak cukup satu foto itu mencakup keseluruhan bagian. Nah, jika dilihat dari preparat ovarium ini memang tidak begitu jelas setiap tahapan dari folikelnya. Nah, bisa dilihat di sini itu. Nah, ini adalah primordial follicle. Adalah primordial follicle, kemudian berkembang menjadi primary follicle yang sudah memiliki satu lapis sel pipih. Setelah itu, setelah folikel primer, kemudian berkembang menjadi folikel sekunder. Nah, ini adalah folikel sekunder. Setelah folikel sekunder, kemudian berkembang lagi menjadi eh, folikel tersier. Jadi folikel tersier itu sudah mulai terbentuk antrum ini. Lalu menjadi folikel
grafian. Grafian di mana oositnya mulai menuju ke pinggir untuk mempersiapkan terjadinya ovulasi. Seperti itu. Nah, ini itu adalah korpus luteum yang sudah ditinggalkan oleh oosit. Dan ini adalah eh, terbukanya terbukanya folikel pada saat ovulasi. Jadi nanti gambar ini yang akan dilampirkan di buku kalian. Nah, ini untuk lebih jelasnya, jadi ini ketika diperbesar, gambar tadi ketika diperbesar, itu akan terlihat primordial folikel yang tersusun atas satu lapis sel pipih. Kemudian berkembang menjadi folikel primer. Nah, jadi epitelnya itu sudah berbentuk kuboid yang terdiri atas satu lapis, disebut sebagai unilaminar. Nah, sedangkan primer multilaminar berarti tersusun atas lebih dari satu lapis sel epitel kuboid. Nah, setelah itu berkembang menjadi sekunder dan menjadi degraf. Jadi ini berbeda, ini menggunakan preparat yang berbeda karena pada preparat ini itu folikel degrafnya tampak lebih jelas. Folikel degraf atau folikel yang matang, di mana oosit sekunder itu sudah berada di tepi untuk mempersiapkan ovulasi. Seperti itu. Oke, ini adalah tahapan oogenesis atau perkembangan oosit. Jadi, oogenesis itu adalah pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium. Jadi, pada saat sebelum lahir, eh, oogonium itu adalah sel yang diploid atau 2N yang memiliki 46 kromosom. Kemudian, pada kandungan itu, oogoniumnya itu membelah secara mitosis membentuk oosit primer. Jadi seluruh oogonium berkembang menjadi oosit primer pada saat di dalam kandungan. Nah, pembelahan tersebut itu berhenti pada tahap profase 1. Kemudian pada tahap berhenti pada tahap profase 1. Kemudian pada fase kanak-kanak itu ovarinya inaktif atau tidak aktif. Kemudian akan berkembang kembali pada saat pubertas hingga menopause. Jadi pada saat pubertas hingga menopause itu kan terjadi menstruasi di mana satu persatu oositnya itu akan dikeluarkan. Ya, sehingga semakin lama semakin berkurang dan habis atau yang disebut juga sebagai menopause. Kemudian ya, setelah itu oosit ini kan meneruskan pembelahannya, perkembangannya menjadi oosit primer. Nah, jadi kemudian membelah lagi pada tahap meiosis 2 membentuk oosit sekunder. Oosit sekunder dan juga menghasilkan badan polar. Nah, badan polar ini nantinya akan degenerasi. Lalu, pada secondary oosit ini itu akan berhenti pada metafase 2. Nah, ketika diovulasikan, berhenti pada saat metafase 2 ketika diovulasikan. Apabila pada tahap tersebut itu mengalami fertilisasi, maka tahapan metafase 2 akan dilanjutkan sehingga membentuk sel telur atau ovum dan juga akan membentuk badan polar yang kedua yang nantinya akan terdegradasi. Nah, untuk perkembangan folikelnya, jadi di sini terdapat primary follicle, kemudian berkembang. Primary follicle ini beberapa ya, some primary follicle itu berkembang menjadi secondary follicle, berkembang menjadi follicle sekunder. Setelah itu berkembang kembali menjadi follicle yang matang yang memiliki secondary follicle. Kemudian setelah itu terjadi ovulasi. Folikel oosit itu keluar dari folikelnya. Kemudian folikel yang sudah tidak memiliki oosit akan berkembang menjadi korpus luteum dan menjadi korpus albicans. Ini adalah tahap perkembangan folikel.
Nah, jadi yang pertama ada folikel primordial. Primordial. Jadi pada eh, folikel primordial itu merupakan struktur awal dari perkembangan folikel di ovarium yang mengandung oosit yang dikelilingi oleh sel stroma dan sel folikel tunggal. Nah, sel stroma itu berfungsi untuk memberikan dukungan struktural dan nantinya akan berdiferensiasi menjadi sel TK. Kemudian ada folikular sel yang nantinya akan memberikan nutrisi bagi oosit dan berkembang menjadi sel granulosa pada folikel yang lebih matang. Selanjutnya berkembang menjadi folikel primer unilaminar. Maksudnya itu yang memiliki satu lapis sel, sel kuboid. Jadi ini adalah sel kuboid, sedangkan ini adalah sel epitel pipi. Ini adalah sel epitel kuboid, tak satu lapis seperti itu, yang disebut sebagai unilaminar. Dan di sini zona pelusidanya itu sudah terbentuk, kemudian berkembang lagi menjadi lebih kompleks yang terdiri atas multilaminar. Jadi terdiri atas beberapa lapis sel kuboid, sel epitel kuboid, yang disebut sebagai sel granulosa. Kemudian juga di sini TK internal mulai terbentuk. Kemudian berkembang kembali menjadi secondary atau antral folikel. Jadi folikel sekunder itu dapat disebut sebagai folikel antral, di mana folikel ini itu sudah memiliki antrum atau rongga yang berisi cairan folikular. Lalu TK internal dan TK eksternal itu mulai berkembang lebih lanjut menjadi lebih kompleks. Lalu berkembang kembali menjadi mature atau Graafian folikel atau folikel yang matang. Folikel yang matang ini itu adalah folikel yang nantinya siap untuk mengalami ovulasi, di mana antrumnya semakin besar sehingga menekan oosit itu ke satu sisi atau ke tepi. Lalu terdapat corona radiata. Jadi corona radiata itu adalah sel granulosa yang mengelilingi oosit. Oke, selanjutnya ini adalah preparat yang kita amati. Preparat folikel primordial. Nah, jadi preparat folikel primordial itu merupakan tahap perkembangan dari folikel pertama di ovarium. Jadi di sini terdapat oosit, oosit primer yang berhenti pada tahap profase 1 meiosis 1. Kemudian berkembang pada saat mulai pubertas. Kemudian ada sel folikel yang memberikan nutrisi dan perlindungan bagi oosit, tersusun atas lapis sel pipih, sel epitel pipih. Terus selanjutnya adalah folikel primer. Ya, jadi memiliki bentuk yang lebih besar dan lebih kompleks. Kemudian juga mulai sel epitelnya berubah menjadi kuboid, kuboid dan lebih tebal. Kemudian juga terdapat eh, ya sudah, ya, sama saja sih sama sebelumnya. Terus, nah ini folikel sekunder. Nah, folikel sekunder itu sudah memiliki ini antrum ya, ditandai dengan terbentuknya antrum, antrum atau rongga yang berisi cairan. Nah, kemudian juga terdapat zona pelusida. Zona pelusida yang mengelilingi oosit, kemudian terdapat corona radiata, yaitu sebenarnya corona radiata itu adalah sel granulosa yang mengelilingi oosit. Adalah sel folikel yang merupakan sel sel yang mengelilingi oosit tersebut. Nah, bisa dilihat ini adalah gambar preparatnya. Jadi di sini itu terdapat primary oosit dan juga terdapat antrum. Kemudian mulai terbentuk corona radiata.
Selanjutnya adalah preparat ovarium folikel tersier atau graft atau matang. Jadi preparat ovarium graft ini itu memiliki antrum yang lebih besar, kemudian terdapat korona radiata yang sudah mulai mengecil atau menipis, kemudian terdapat zona pelusida dan sekundari oosit. Dan bisa dilihat ya pada gambar ini itu eh, oositnya mulai berada di tepi, sehingga nantinya akan keluar menuju ke tuba falopi. Nah, bisa dilihat di gambar ini ya, gambarnya juga memiliki bentuk yang mirip, jadi terdapat antrum, kemudian sekundari oosit, lalu ada korona radiata, dan folikelnya. Oke, itu untuk penjelasan materi yang tadi belum disampaikan. Sekarang kita lanjut ke Oke, sedikit mereview ACC dari teman-teman tadi. Jadi ini untuk kelompok 4. Nah, untuk kelompok 4 ini sudah benar ya secara keseluruhan. Tetapi ini yang nomor 3 sepertinya kurang tepat. Untuk spermatogonium itu bukan di sini. Ini adalah sel interstisial yang merupakan sel yang berada di antara tubulus satu dengan tubulus yang lain. Untuk spermatogonium itu letaknya ada di sini. Nah, untuk tambahan dari dari tunjuk apa ya? Tambahan bagiannya yang kurang itu ditambahkan basement membran yaitu adalah lapisan terluar dari tubulus seminiferus itu adalah basement membran. Lalu ada primary spermatosit atau spermatosit primer itu belum ada. Lalu ada juga tadi dijelaskan kan ada spermatogonia yang pale type dan dark type. Nah, itu juga ditambahkan serta penjelasannya. Oke, sudah yang itu tambahannya. Itu untuk kelompok 4. Selanjutnya untuk kelompok 6. Kelompok 6 ini adalah ovarium folikel matang. Jadi eh, dapat arahan, dapat asisten, dapat arahan dari dosen. Oh, ada sedikit ralat untuk gambar preparat ovarium folikel matang itu tidak menggunakan yang ini. Jadi em, Jadi gambarnya itu nanti akan diganti tidak menggunakan yang ini karena oosit sekundernya itu kurang berada di tepi. Jadi belum dapat disebut sebagai follicle degraph atau follicle matang. Seperti itu nanti akan dikirimkan di grup. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, yang di PPT, nah itu adalah follicle digraph yang oosit sekundernya itu sudah ada di tepi. Jadi menggunakan gambar itu. Nah, punya kelompok 3. Nah, jadi di sini itu sudah bagus, sudah cukup lengkap, tapi perlu ditambahi beberapa bagian. Nah, jadi kan tadi udah dijelasin ada albumen yang cair, kemudian ada yang kental. Nah, itu ditambahkan ya. Jadi ada internal albumen dan eksternal albumen itu ditambahkan. Lalu ini blastodix. Jadi yang warna merah ini blastodixnya itu ditambahkan dan diberi penjelasan. Nah, ini adalah preparat spermatozoa pada mencit. Nah, bisa dilihat ya, ketika di zoom bentuknya itu seperti kail, sama seperti spermatozoa pada rat atau tikus. Jadi nanti ini yang digambar berbentuk apa? Berbentuk kail spermatozoanya. Jadi diusahakan gambarnya itu jelas seperti bentuk kail ini, gitu. Sama nanti juga ditambahkan gambar sperma secara utuh yang skematis itu. Jadi ada
gambar sperma secara skematis dan juga sperma dari mencit. Itu nanti gambarnya itu seperti ini. Nah, jadi ada sperma dari mencit dan gambar skematisnya. Kemudian untuk kelompok 5 ini sudah bagus, sudah benar. Ini ditambahkan ya, mana yang internal albumen dan eksternal albumen. Lalu ini adalah preparat tentang ovarium. Jadi pada gambar ini kurang mencakup keseluruhan dari ovarium. Jadi nanti pakai gambar baru yang sesuai di PPT yang udah dijelasin itu. Kemudian kelompok 2, oke, sudah bagus. Nah ini oke, sudah tepat. Seperti dan disesuaikan dengan penjelasan asisten tadi. Preparat ovarium folikel tersier. Jadi, pada beberapa literatur, folikel tersier itu sama seperti folikel de Graaf atau folikel matang. Nah, sama penyebutannya. Jadi nanti di buku kerja, di buku kalian, untuk preparat ovarium folikel tersier itu diganti ke preparat ovarium folikel sekunder. Gitu. Dan yang preparat ovarium folikel matang itu sama saja dengan folikel de Graaf. Seperti itu. Kemudian untuk folikel telur pada berbagai tahap perkembangan, tabel folikel telur pada berbagai tahap perkembangan nantinya akan diisi oleh gambar skematis tuh yang nantinya akan dikirimkan melalui grup. Oke, sudah. Itu penjelasan untuk materi tambahan praktikum kali ini. Kalau misalnya ada yang dibingungkan, bisa ditanyakan di grup. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.